terima kasih. Hari ini semuanya masuk? Masuk. Ada yang tidak hadir? Tidak, semuanya masuk ya? Alhamdulillah. Berarti full. Jadi hari ini kita bisa belajar fisika, ya. Kalian bisa lihat di slide, ya. Tema kita yang akan kita pelajari hari ini tentang energi terbarukan. Ya, benar ya. Sekarang coba ketua kelas, mana ketua kelas? Pimpin doa. Sekarang teman kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang energi. Masih ingat kan? Masih. Coba ada yang bisa menjelaskan apa itu energi? Buka lagi bukunya. Energi. Kemarin kita sudah belajar tentang energi tak terbarukan. Nah, sekarang energi itu sendiri apa? Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Ya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Ya. Energi tak terbarukan. Kemarin tak terbarukan. Apa itu energi tak terbarukan? Ada yang mau jawab? Ya. Energi tidak terbarukan adalah energi yang dihasilkan oleh sumber energi yang ketersediaannya terbatas di alam. Contoh sumber energi tidak terbarukan adalah barang yang tidak salah. Iya. Betul banget ya. Jadi energi tidak terbarukan itu di alam dia terbatas ya. Jadi tidak bisa dibarui lagi. Maksudnya seperti itu. Contohnya sudah disebutkan sama Desa. Nah, sekarang kita belajar tentang energi terbarukan. Nah, ya ini ya. Jadi sebelum kita mulai pembahasan tentang energi terbarukan, terlebih dahulu kita lihat tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama kita baca sama-sama. 1. Kebutuhan energi listrik. 2. Bentuk dan sumber energi. 3. Empat. Identifikasi dampak eksplorasi terhadap lingkungan. Yang terakhir, ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ada pertanyaan pemantik, ya. Boleh kalau mau buka Google boleh, ya. Kalian perhatikan sekitar kalian, sekitar lab fisika ini. Perhatikan, ya. Benda apa saja yang menunjukkan sumber energi yang ada di sekitar kita? Coba. Kipas angin. Apa lagi? Lampu. Ini. Apa lagi? Speaker. Apa lagi? Sumber energi yang bisa kalian lihat di sekitar sini. Ini fokus namanya, infocus. Apa lagi? Laptop. Ya, apa lagi bisa kamu lihat? Kira-kira. Hah? Kabel. Kabel boleh, kabel listrik. Jendela. Iya.
dia tidak ada nanti ya, dia bisa diperbarui lagi ya. Oke, setelah itu pertanyaan yang kedua. Nah, dari mana energi itu berasal? Ya, dari mana? Dari listrik. Oh iya, boleh dari listrik atau pembangkit listrik ya. Jadi di dalam pembangkit listrik itu ya ada sumber daya alam, yaitu dia bisa untuk memutar turbin, kemudian terhubung ke generator. Ya, jadi di pembangkit listrik itu ada yang namanya turbin, dia tugasnya memutar generator. Nah, dari generator itulah dia akan menyebarkan ke kabel-kabel yaitu, ya, sehingga nyampe lah ke kita jadi energi listrik, ya. Nah, kemudian coba kalian bayangkan. Nah, ini kita refleksi dulu. Kamu bayangkan dulu, ya. Coba bayangkan bagaimana kalau seandainya dunia ini tidak ada listrik. Terus kamu tidak bisa nyetrika baju, tidak bisa apa? Tidak bisa kipas, kubu katanya. Ya, jadi kalau tidak ada listrik susah gitu ya. Jadi bersyukurlah dengan penemu listrik ya. Nah, jadi kenapa energi listrik itu penting bagi kehidupan kita? Sangat penting ya Naye. Kalian bisa lihat sendiri kan, rata-rata di lab fisika ini pakai listrik. Kalau seandainya tidak ada, kita kepanasan, ya. Ya, itu sangat penting ya. Kemudian Ibu mau sajikan video. Oke, Bu. Dah. Kalian ini apa? Apa yang harus dilakukan di rumahku? Masak? Masak panel surya. Jadi yang kalian lihat tadi apa? Panel surya yang ditempelkan di atap rumah warga. Untuk apa panel surya itu? Untuk menghasilkan energi listrik. Itu sumber energi terbarukan, tidak terbarukan? Terbarukan. Ya, sesuai bahasan kita hari ini ya. Jadi itu salah satu bentuk sumber energi terbarukan ya. Sekarang Ibu sajikan materi. Oke, urgensi isu kebutuhan energi listrik ya. Jadi faktanya kebutuhan energi listrik ini terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Nah, masalahnya sumber energi yang tidak terbarukan seperti batu bara itu semakin menipis ya, makanya adanya sumber energi
yang terbarukan. Nah, tantangannya bagaimana kita mencari solusi agar energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan bisa kita ciptakan. Berbagai macam bentuk energi, ya. Energi panas atau kalor. Nanti kita pelajari lebih lanjut di kelas 11 ya. Energi gerak kinetik ya. Energi potensial ya, EP. EK, energi kinetik. Energi listrik, ini yang kita pelajari. Energi kimia, energi nuklir ya. Jangan sudah tidak dipakai lagi energi nuklir. Nah, jadi energi kemarin atau ibu kan tidak bisa diciptakan, tapi dia bisa dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu namanya konversi energi, ya. Seperti energi matahari yang dikonversi menjadi energi listrik. Nah, itu gambar apa itu? Panel surya yang kalian lihat tadi, ya. Kemudian energi gerak bisa dirubah ke energi listrik ya. Nah, kita balik lagi ke permasalahan yang pertama tadi yang kamu lihat video ya. Itu kalau lihat video tadi berarti konversi energi apa itu yang kalian lihat tadi? Energi matahari yang dirubah menjadi energi listrik ya. Nah, ada yang bisa menjelaskan kalau energi gerak menjadi energi listrik itu yang seperti apa? Kincir angin, yaitu kincir angin. Geraknya gimana? Geraknya dari angin, ya. Jadi kincir angin. Kalau geraknya dari air, kincir air. Bagaimana dia bisa bergerak? Bagaimana dia bisa menghasilkan listrik? Ada apa di dalam kincir angin itu? Itu sebut pertama tadi. Generator, ya. Ada alat yang namanya generator yang bisa memutar kincir angin tersebut dan menyebarkannya menjadi listrik ya. Gitu. Oke, bisa dipahami? Bingung? Kita ice breaking dulu. Ice breakingnya masih berhubungan dengan energi ya. Jadi tidak nyanyi-nyanyi, kita tidak jingkrak-jingkrak. Ibu ada balon. Nah, tadi sudah belajar ya tentang kincir angin. Kamu tadi ngomong ya, membangkit listriknya. Ini ada balon. Oke, balon ini kalau seandainya ibu tiup, apa yang akan terjadi? Terbang, mengembang. Siapa lagi? Membesar. Ada lagi yang bisa jawab? Meletup. Ayo, Esa. Yang lain? Ayla, apa yang terjadi kalau balon ini ibu tiup? Ayo, ini ice breaking, masih berpikir tapi membulat. Ada lagi? Penyanyian nih kata-katanya ya. Ayo Rapa, bikin nunjuk dia tapi ikut menjawab. Oke, kita buktikan ya. Apa yang akan terjadi jika balon ini ibu tiup ya? 1, 2, 3. Tak ketawa. Jadi yang terjadi adalah melayang. No, Aisyah, melayang ya. Nah, itulah jadi kita perlunya pemahaman yang benar-benar bisa kita terima ya. Maksudnya itu kalau misalnya ada pertanyaan, ada yang kamu masih belum ngerti, nanyo, itu masuk ibu tuh, ya. Jadi ini kan masih belum jelas, ibu tadi tiup itu tiup di mana, ya. Kita sambungkan dulu persepsinya, bu tiupnya itu tiup cak mana, masuk ke mulut, misalnya ya, ke dalam balon, dikokok, ditiup. Nah itu baru dia mengembang, ya. Kalau cuma tiup baik, dia akan melayang. Ya itulah ice breakingnya ya. Nah dia. Jadi lain kali benar-benar harus lebih jeli ya, lebih teliti lagi. Sini sudah duduk secara berkelompok? Sudah. Kalau sudah silakan menghadap
kelompoknya masing-masing. Sudah. Memutar maksudnya. Selain link, Ibu juga membawa LKPD berbentuk Prinanyo. Ya. Jadi kamu isi bisa lewat dari link itu, karena dari link itu langsung terlihat skor kalian dapat berapa. Ya. Yang ini untuk arsip Ibu ya. Kalian jawab, isi dulu nama kelompok, kemudian baca tujuan pembelajarannya, baca petunjuk pengerjaannya, ada mendatar pertanyaannya, ada menurun. Jadi bentuknya teka-teki silang, ya. Ikut deh. Nyari. Satu kelompok satu HP saja. Yang lain kalau ada HP lain, bantu kawannya buat cari jawaban, ya biar cepat. Isi ya. Isi kalau ya, link diisi, LKPD-nya yang Ibu bagi juga diisi sama ya. Lampu jalan terus jadi mereka. Ya.
Selesai. Nah, ini kelompok berapa ini? Kelompok 2 sudah selesai. Iya, bisa jawaban. Coba lihat. Ya, silakan kelompok 2 maju semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami berdiri di sini adalah kelompok 2 yang mana kami akan menjelaskan mengenai pekerjaan kami, yaitu mengerjakan LKWD, mengidentifikasi macam-macam sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan, menjelaskan karakteristik, menjelaskan contoh energi, menganalisis dampak penggunaan energi terhadap lingkungan dan kehidupan. Pertanyaan yang mendatar. 2. Energi terbarukan dari bahan organik seperti kayu dan limbah pertanian. Jawabannya ialah biomasa. Pertanyaan mendatar yang keempat, sumber energi terbarukan terbesar yang berasal dari pusat tata surya kita ialah matahari. Pertanyaan mendatar 6. Sumber energi terbarukan yang memanfaatkan aliran menggerakkan PLTA adalah air. Menggunakan penggunaan energi yang dihasilkan dari reaksi pembelahan dalam gabungan inti atom. Nuklir. Pertanyaan 8. Bahan bakar fosil cair yang terbentuk dari organisme berbahan tidak terbarukan minyak bumi. Bahan bakar fosil yang berbentuk gas yang sering digunakan untuk kompor rumah tangga adalah gas alam. Selanjutnya yaitu pertanyaan menurut. 1. Energi panas bumi yang berasal dari dalam perut bumi ialah geotermal. Untuk pertanyaan yang ketiga, sumber energi terbarukan yang menggerakkan kincir dan turbin dengan hembusan udara ialah angin. Dan terakhir, pertanyaan menurut, yaitu bahan bakar fosil padat berwarna hitam yang banyak digunakan di PLTU itu batu bara.
Itulah hasil dari identifikasi kelompok kami. Sebelum kami tutup, kami akan membuka sesi tanya jawab kepada 5 kelompok. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan beri komentar kalau tidak ada yang bertanya. Bagus. Kelompok 1 ada komentar? Tidak ada. Sudah sama jawabannya dengan kelompok pertama? Sama. Yang lain juga? Sudah. Jadi semuanya sudah bisa mengisi ya? Oke, ya sudah. Silakan menunjukkan. Mungkin itu saja presentasi lembaran kerja kami dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Yang lain semuanya sama ya? Oke, silakan dikumpulkan kembali. Lagi secara berkelompok boleh. Ya, silakan kerjakan. Itu ada 5 soal yang berhubungan dengan energi terbarukan. Ya, boleh buka bukunya atau sumber referensi lain, silakan dibuka. Ini keren duluan. Buat sini kelompok ya, kelompok berapa? Coba ya yang sudah selesai. Pertanyaan pertama. Sumber energi yang berasal dari sinar matahari disebut apa? Energi surya. Kalian. Ya betul, jawabannya energi surya. Bukan kelompok. Nomor 2. Nah, dapat 1 sebelumnya. Energi apa yang dihasilkan dari turbin angin? Energi? Ada yang listrik, ada yang gerak. Kita lihat jawabannya. Energi listrik, ya. Menjawab gerak, cobalah. Salah berarti. Pertanyaan ketiga. Energi apa yang dihasilkan dari pembakaran biomasa? Energi panas. Ya betul jawabannya. Oke, nomor 4 ya. Sumber energi yang dapat habis dalam waktu singkat itu apa? Tak terbarukan. Iya benar, tidak terbarukan. Pertanyaan terakhir. Sumber energi mana yang merupakan contoh energi terbarukan? Angin. Ya betul. Tepuk tangan buat kita semua. Tunjuk tangan yang bisa. Manakah yang termasuk sumber energi terbarukan? Tunjuk tangan. Ya. Apa jawabannya? Air.
di komentar. Dan komen, karena tahu nggak di situ kan? Apa kamu buat? Komentar kamu. Nanti lagi mereka berkomentar. Padlet. Itu siapa itu? Cornelius Jaguar. Oh, rubah dulu nama kamu tuh. Bisa dirubah. Jangan pakai nama bisa pulang. Ya betul. Sama mana benang? Selinglah, seru banget. Cornelius Jaguar asik. Nah, itu sudah ada yang ada namanya. Aira, Firda. Lengkapin. Ayla Azura Azahra. Sangat senang karena dengan saya mempelajari tentang energi terbarukan, saya menjadi tahu dan mengerti perbedaan antara terbarukan dan tidak terbarukan, dan saya dapat membandingkan dan mengetahui energi. Menyenangkan dan mudah dimengerti. Seperti Desa. Willy senang karena setelah belajar mengerti tentang energi terbarukan. Desa menyenangkan dan mudah dimengerti. Itu anonimus. Bisa berubah namanya nanti. Ya. Pertama sekali ya makin padlet ya. Iya. Oh. Jadi kalau sudah sekali ini kamu rubah namo, seterusnya kalau guru kasih refleksi pakai padlet, langsung tidak merubah nama lagi, ya langsung jadi nama yang kamu bikin pakai Ayla tadi kan. Itu yang pertanyaan satunya lagi si Jugo yang Mas Udani, jangan kosong. Tidak ada. Kalau kamu pengen, kami pengen pertemuan selanjutnya membuat kincir angin, dia kan bisa buat baik, ya. Karena kita belum praktek kan, ya. Baru materi. Senang karena bisa belajar yang terbarukan. Bisa, seru banget. Cika. Oke. Arifin Ilham. Nah ini Arifin Ilham bisa. Mudah dipahami dan mudah dimengerti. Reno Rahmat. Senang karena bisa membedakan antara terbarukan dan tidak terbarukan. Nah, masih Januari dari 22. Saya ingin berinovasi bagaimana cara menghasilkan energi dengan memanfaatkan kreatifan seperti membuat. Oke, sambil lanjut. Sudah kita melakukan refleksi, ya. Artinya kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Sekarang kesimpulan. Ada yang mau buat kesimpulan? Kesimpulannya coba energi yang terbarukan itu apa saja? Matahari, air, angin. Ya betul ya.
kedua, polusi udara. Ya, yang ketiga, perubahan iklim, pengurangan emisi gas rumah kaca. Ya, ini adalah dampak negatifnya. Jadi sudah ya, terima kasih hari ini sudah mau semangat untuk belajar tentang energi terbarukan. Ya, Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah